Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih dalam Kristus. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Senin 26 September 2022. Semoga Anda sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku, saya ajak Anda hari ini merenungkan tema yang terkecil, Dia yang terbesar. Saudara dan saudariku, mari sebelum kita dengarkan dan renungkan firman Tuhan, kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil suci menurut Lukas bab 9 ayat 46 sampai 50. Sekali peristiwa timbullah pertengkaran di antara para murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima anak ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, menerima dia yang mengutus aku. Sebab yang terkecil di antara kalian, dialah yang terbesar." Pada kesempatan lain Yohanes berkata, "Guru, kami melihat seseorang mengusir setan demi namamu, dan kami telah mencegahnya karena ia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus menjawab, "Jangan kalian cegah, sebab barang siapa tidak melawan kalian, dia memihak kalian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, benar kata orang bijak bahwa menjadi orang Kristiani itu tidak mudah, tidak pernah mudah, bahkan sangat sulit dan penuh dengan tantangan. Kita semua mengamininya itu. Kita semua yang percaya pada Kristus, kita akan katakan yang sama. Menjadi orang Kristiani, menjadi pengikut Yesus tidak pernah mudah. Salah satu hemat saya yang membuat sulit, adalah prinsip hidup yang terkecil adalah yang terbesar. Bagaimana, benar bukan? Bagaimana mungkin yang terkecil adalah yang terbesar? Adalah tidak mungkin sebenarnya. Tetapi kita ingat, bagi Tuhan segala sesuatu adalah mungkin. Ya, itu mungkin, bahkan itulah yang dikehendakinya. Sangat terbalik dengan pemikiran kita manusia. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, Injil hari ini menceritakan kepada kita tentang para murid yang bertengkar tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Dan Yesus mengundang untuk menjadi terbesar dalam kerajaan surga menurut versinya adalah dengan menjadi yang terkecil di dunia. Bagaimana menjadi seperti itu? Yesus katakan menjadi terbesar dengan menjadi yang terkecil, dengan menjadi seperti seorang anak kecil. Mengapa anak kecil? Apa yang ada pada anak kecil sehingga membuat bisa menjadi yang terbesar dalam kerajaan surga? Beberapa sikap yang ada pada anak kecil yang membuat orang menjadi terbesar dalam kerajaan surga. Pertama, sikap polos dan tulus serta jujur yang ada pada anak kecil. Sikap polos, tulus, dan jujur, sikap-sikap inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Sikap-sikap inilah yang hendaknya dimiliki
oleh setiap orang yang percaya pada Tuhan. Beriman pada Tuhan dengan penuh kejujuran dan ketulusan, bukan karena supaya dilihat orang dan mencari pujian buat diri, tetapi didasari oleh kerinduan untuk bersatu selalu dengan Tuhan. Kedua, sikap bergantung dan percaya penuh pada orang yang dipercayai. Anak kecil biasanya akan penuh bergantung pada orang tuanya. Demikian pun setiap orang yang percaya pada Tuhan hendaknya selalu menggantungkan hidupnya pada Tuhan saja dan bukan pada yang lain atau pada barang-barang fana. Ketiga, sikap rendah hati atau merendahkan diri. Anak kecil karena belum tahu apa-apa akan selalu merendahkan diri dan pasrah. Setiap orang yang percaya pada Tuhan harus merendahkan diri di hadapan Tuhan, harus punya sikap rendah hati. Rendah hati mengakui bahwa rahmat Tuhan juga terjadi pada orang yang tidak mengikuti Tuhan, pada orang yang tidak seiman. Perbuatan baik orang yang mengklaim diri mereka tidak mengikuti Tuhan bukanlah satu halangan bagi kita yang percaya pada Tuhan. Karena Tuhan menghendaki semua orang untuk berbuat baik, bukan? Keempat, sikap cinta yang besar. Anak kecil pada umumnya punya cinta yang besar pada orang tua atau pada orang yang dipercayainya. Sikap cinta yang besar inilah hendaknya dimiliki semua orang yang percaya pada Tuhan. Cinta yang besar akan melahirkan penghormatan yang dalam, sikap beriman yang teguh. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, keempat sikap yang ada pada anak kecil di atas dicontohkan secara konkret oleh Ayub dalam bacaan pertama hari ini. Dia yang begitu teguh, percaya dan mencintai Tuhan. Dia yang tetap setia dan berkomitmen pada Tuhan walau menghadapi tantangan dan cobaan yang sungguh luar biasa beratnya. Ketika membacanya, saya membayangkan kalau hal itu terjadi pada kita, saya kira mungkin banyak dari kita meninggalkan Tuhan. Banyak dari kita menjadi kecewa dan lari dari Tuhan. Ayub tidak pernah kehilangan cinta dan sayangnya, kesetiaannya serta imannya akan Tuhan. Dia tetap menggantungkan hidupnya pada Tuhan. Inilah yang membuat dia menjadi terbesar, karena dia sudah menjadi yang terkecil. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, mari kita berjuang. Kita berjuang untuk terus hidup di hadapan Tuhan seperti seorang anak kecil, agar kita menjadi terkecil di tengah dunia, tetapi menjadi terbesar dalam kerajaan surga. Cinta dan kesetiaan kita pada Tuhan, serta penyerahan total diri pada Tuhan, semakin tertanam dalam diri kita masing-masing. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih sabdamu hari ini yang menguatkan kami. Seringkali kami terlalu sombong dengan apa yang ada pada kami. Kami lupa bahwa semuanya itu adalah anugerah-Mu, adalah karunia-Mu. Bantulah kami menyadari kedosaan kami. Bantulah kami memperbaharui diri kami. Bantulah kami agar hidup dalam iman seperti seorang anak kecil. Tolonglah kami Tuhan. Amin. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga Anda semua, seluruh keluarga yang Anda kasih dan sayangi, segala usaha dan karya Anda dibimbing, dilindungi dan diberkati Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, salam dalam Sang Sabda buat Anda semua, dan jalanilah hari ini dengan senyummu.